Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan yang ke-14, yang bunyinya adalah demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah orang-orang biasa yang dipakai Tuhan. Saudara-saudara, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan umat pilihannya. Tuhan sedang bekerja dan membangkitkan sebuah generasi yang disebut faceless generation atau generasi tanpa wajah, yaitu orang-orang biasa yang tidak dikenal dan tidak terkenal, tetapi orang-orang ini mempunyai hati kepada Tuhan, dan orang-orang ini mau dan rela dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya di muka bumi ini. Karena memang pekerjaan Tuhan itu tidak tergantung kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, saudara. Tetapi Tuhan mau memakai siapa saja orang percaya yang mau dipakai dan bersedia untuk dipakai oleh Tuhan sebagai saksi Tuhan di dunia ini. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan Tuhan Yesus, pada waktu Yesus berada di dunia ini, Tuhan Yesus hanya mempunyai 12 orang murid yang diajar langsung oleh dia. Dan kepada 12 orang murid ini, Tuhan Yesus menginvestasikan kehidupannya kepada mereka. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak terpelajar, bukan orang-orang terkenal, bukan orang-orang yang berpengaruh, bukan juga orang-orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Dan kebanyakan mereka adalah para nelayan yang sangat sederhana, yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan di dalam masyarakat pada waktu itu, saudara. Tetapi orang-orang ini, dengan segala keterbatasannya, mereka mau dan rela menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan sebagai saksi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini, saudara. Nah, dalam firman Tuhan yang baru kita baca, kita melihat ada 2 orang murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena mereka memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah datang untuk menebus dosa manusia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Akhirnya, karena perkataan kesaksian mereka ini, dan karena pengajaran yang mereka bawa pada waktu itu, tentang kebangkitan Yesus, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Dan selanjutnya mereka akan berhadapan dengan mahkamah agama orang Yahudi yang terdiri dari para imam dan tua-tua Yahudi untuk disidang, saudara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara juga karena pengajaran mereka pada waktu itu dianggap sebagai pengajaran sesat. Jadi orang Kristen di awal gereja mula-mula, mereka dianggap sebagai sekte atau pengajaran sesat, saudara. Dan kalau kita berbicara tentang imam-imam dan tua-tua Israel, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kuasa atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang penting di zaman itu, saudara. Dan ketika kedua orang ini disidang dan diinterogasi,
Dengan jelas Alkitab mencatat, kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita, pada waktu kedua orang ini disidang, orang-orang yang ada di dalam sidang itu merasa heran melihat keberanian dari kedua orang ini. Kenapa? Karena kedua orang ini begitu berani menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka tanpa ada rasa takut sedikit pun. Biasanya, kalau orang-orang biasa, ketika dihadapkan dengan orang-orang penting atau para penguasa, atau orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, biasanya akan merasa takut, akan merasa gentar, saudara. Tetapi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka tidak takut menghadapi orang-orang itu, saudara. Saya percaya ini karena ada Roh Kudus yang menguasai mereka. Pada waktu Roh Kudus menguasai mereka, tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup mereka. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya pada waktu dia masih bersama-sama dengan mereka. Kita bisa lihat itu dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan di sini dikatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat firman Tuhan ini dialami oleh kedua muridnya, saudara. Pada waktu itu mereka harus berhadapan dengan mahkamah orang Yahudi. Dan mereka harus disidang pada waktu itu. Dan ketika mereka disidang, mereka tidak takut karena memang Yesus sudah mengingatkan kepada mereka sebelumnya melalui ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Dan yang mereka harus lakukan adalah mereka harus tetap percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai mereka, ada Tuhan yang menyertai mereka, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, ada Tuhan yang akan membela mereka. Dan Roh Kudus yang akan mengajar dan yang akan menaruh katakan di dalam mulut mereka sehingga mereka akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada mereka. Saudara-saudara, apapun yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, kalau kita percaya, maka kita akan mengalaminya. Sama seperti murid-murid ini. Mereka percaya apa yang Tuhan Yesus katakan dan mereka mengalaminya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan, maka engkau akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah pembuat miracle, pembuat mujizat, maka engkau akan berjalan di dalam mujizat-mujizat Allah. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam hidupmu, pada waktu ada situasi tantangan terjadi di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat pada waktu ada tantangan, dia akan membuka jalan di dalam hidupmu dan memberikan jalan keluar atas setiap tantangan yang engkau hadapi di dalam hidupmu. Jadi sangat penting kepada kita orang percaya untuk percaya kepada setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Karena pada waktu kita percaya, kita akan mengalami semua apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berfirman dan selalu menepati firman-Nya. Dia adalah Allah yang berjanji dan selalu menepati apa yang dijanjikan di dalam hidup kita. Karena dia adalah Allah yang setia dan juga berkuasa untuk menepati setiap firman-Nya. Dia adalah Allah yang setia dan berkuasa untuk menepati setiap janji-janjinya yang diucapkan kepada kita, saudara. Nah, kita kembali kepada apa yang dialami oleh kedua rasul ini. Walaupun mereka harus mengalami sebuah situasi yang sangat sulit, yang sangat tidak menyenangkan, ya, situasi yang saya bisa katakan sangat buruk ya pada waktu itu, di mana mereka harus dimasukkan ke dalam penjara dan harus disidang oleh para imam dan tua-tua Yahudi.
tetapi mereka memilih untuk tidak takut, saudara. Dan mereka memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan yang menyertai mereka dan yang akan menolong mereka. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Di dunia ini, kita pasti dan bisa menghadapi situasi dan tantangan. Bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi tantangan dan situasi yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Jangan biarkan roh ketakutan menguasai hidup kita. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan itu bukan hanya perasaan, tetapi itu adalah spirit. Itu adalah roh ketakutan. Dan roh ketakutan ini bukan berasal dari Tuhan, saudara. Ini berasal dari dunia ini. Makanya kalau ada roh ketakutan yang menyerang kita, kita harus lawan. Bagaimana cara melawan roh ketakutan? Ya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang menguasai kita, karena pada waktu Roh Kudus menguasai kehidupan kita, tidak akan ada lagi ketakutan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Masih di dalam ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-4, dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Saudara, ada dua hal yang dikatakan di sini, ya. Pada waktu orang murid di sidang, ya, orang-orang yang di sidang itu melihat keberanian mereka. Pertama. Yang kedua, dikatakan kedua murid Yesus ini adalah orang biasa dan tidak terpelajar. Nah, saya coba melihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata orang biasa dan tidak terpelajar, terjemahannya apa? Di dalam Amplified Bible diterjemahkan dengan unlearned and untrained men, atau orang yang tidak berpendidikan dan tidak terlatih, saudara. Dan saya lihat juga terjemahan yang lain di dalam NLT version atau New Living Translation dikatakan seperti ini: ordinary man with no special training in the scriptures. Ya, jadi orang-orang yang biasa yang tidak terlatih di dalam kitab suci. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan latihan, ya, tidak mendapatkan latihan secara formal. Mereka tidak sekolah Alkitab, saudara, kalau saat ini. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak perlu sekolah Alkitab. Saya dan Pastor Desi, kami pergi ke sekolah Alkitab. Ya, tetapi yang lebih penting lagi dalam hidup kita adalah kita membiarkan diri kita dipimpin dan diajar oleh Roh Kudus. Karena pada waktu Roh Kudus mengajar kita dan memimpin kehidupan kita, dia akan memimpin kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini dengan fakta-fakta bahwa mereka ini adalah orang biasa, orang yang tidak berpendidikan dan tidak terpelajar, orang-orang yang tidak pernah dilatih secara khusus tentang kitab suci, seperti para imam dan ahli Taurat, tetapi mereka bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka seperti atau seakan-akan mereka sangat menguasai kitab suci. Inilah yang membuat para imam dan tua-tua Yahudi pada waktu itu mereka merasa heran. Ya, bukan hanya heran. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan kagum dan takjub, saudara. Ya, amazed, ya. Mereka kagum dan takjub melihat para muridnya ini, para murid-murid ini, karena dikatakan mereka hanyalah orang biasa dan tidak berpendidikan, saudara. Kenapa mereka kagum dan takjub melihat kedua orang murid ini? Karena mereka berpikir bahwa ya orang-orang yang bisa dipakai Tuhan hanyalah orang-orang tertentu, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, atau orang-orang yang hebat, saudara. Tetapi
yang berdiri di hadapan mereka pada waktu itu, yang mereka lihat, kedua orang ini hanyalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, saudara, yang tidak berpendidikan. Dan inilah yang membuat mereka kagum dan heran, saudara. Saya percaya kalau Petrus dan Yohanes bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan, itu karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Roh Kudus. Ini karena hikmat Tuhan yang mengalir dan bekerja di dalam diri mereka. Karena secara manusia, tidak mungkin mereka bisa beradu argumentasi dengan para imam, ya, orang-orang yang ada di sidang itu, dan menjawab setiap pertanyaan para imam dan tua-tua Yahudi itu. Ini karena hikmat Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Ya, kalau hikmat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, itu hikmat Tuhan itu tidak ada yang dapat menandingi. Amin, saudara. Ya, jadi izinkan Roh Kudus ya untuk bekerja, untuk menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara, firman Allah berkata, mereka atau para imam dan para tua-tua Yahudi, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantah setiap perkataan yang disampaikan oleh kedua rasul ini, saudara. Artinya apa yang disampaikan atau dikatakan oleh kedua rasul ini itu benar dan itu bisa dibuktikan. Buktinya ada. Orang yang disembuhkan itu ada di samping mereka. Mereka berbicara tentang kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Mereka buktikan, ya, ada orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu. Ada orang yang sakit yang disembuhkan, orang lumpuh yang disembuhkan ada di samping mereka. Dan ini tidak bisa dibantah oleh para imam yang hadir pada waktu itu dan atau orang-orang yang hadir pada waktu itu. Sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan tidak mencari orang-orang yang merasa dirinya pintar. Tuhan tidak mencari orang-orang yang merasa dirinya hebat. Tuhan tidak mencari orang-orang yang merasa dirinya berpendidikan. Ya, Tuhan tidak juga mencari orang-orang yang merasa dirinya mampu. Supaya jangan ada yang sombong, jangan ada yang bermegah diri, saudara. Kalau kita dipakai, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa sombong, saudara. Ya, kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan hanya mau memakai orang-orang yang mau dan yang bersedia dipakai oleh Dia. Tentang kepintaran, hikmat, kemampuan, itu gampang, itu bisa diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kalau seorang udah merasa mampu, udah merasa bisa, udah merasa hebat, Tuhan tidak akan bisa bekerja dalam diri orang-orang yang seperti ini, saudara. Karena kepintaran dan kemampuan manusia itu sangat terbatas dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita dan memakai kehidupan kita, Dia bisa memakai kita dengan tidak terbatas. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Amin, saudara. Haleluya. Ya, contohnya kita udah lihat tadi, Petrus dan Yohanes. Mereka dikatakan adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, saudara. Tetapi mereka mau dipakai oleh Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang dari Tuhan. Kalau Anda membaca tentang kehidupan dari murid-murid Yesus atau dari para rasul, mereka melakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Tuhan Yesus berkhotbah, mereka juga berkhotbah. Tuhan Yesus mengajar, mereka juga mengajar. Tuhan Yesus membuat mujizat, mereka juga melakukan hal yang sama, saudara. Tuhan Yesus melakukan kesembuhan, itu pun dilakukan oleh para rasul, saudara. Bahkan kalau saudara membaca tentang Petrus,
Ini luar biasa, saudara. Ya, dikatakan mengenai Petrus, itu orang-orang dibaringkan di pinggir jalan. Mereka menunggu Petrus untuk lewat. Karena mereka percaya bayangan dari Petrus itu sanggup untuk menyembuhkan mereka. Ini dahsyat, saudara. Ini luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Petrus rela dan mau dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya ini bukan buat Petrus, buat kita semua orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan. Anda bisa mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui hidupmu. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak contoh dari orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang biasa yang tidak terkenal dan juga tidak dikenal oleh dunia ini. Orang-orang yang tidak berpengaruh. Bahkan kadang-kadang namanya pun tidak dikenal. Misalnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya ada seorang perwira di Kapernaum yang hambanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Perwira ini, imannya kepada Tuhan, itu dipuji-puji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada perwira ini, iman seperti ini tidak pernah saya lihat di antara orang Israel. Dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara mempelajari di Alkitab, nama dari perwira di Kapernaum ini tidak ditulis siapa dia. Nggak ada namanya. Tetapi imannya dicatat. Ya, kita bisa belajar dari iman dari perwira di Kapernaum ini. Dan juga ada seorang anak perempuan Israel, ya, pada waktu orang Aram mereka menyerang Israel, mereka menawan seorang anak perempuan yang akhirnya anak perempuan ini bekerja kepada istri Naaman. Naaman ini adalah panglima tentara Aram, ya. Dan Naaman ini dikatakan sakit kusta. Lalu anak perempuan ini berkata kepada tuannya bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit. Kalau dia berkata nabi yang dapat menyembuhkan penyakit, itu dia sedang berkata bahwa di Israel ada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan akhirnya istri Naaman berkata kepada Naaman tentang hal itu. Dan Naaman percaya, dia pergi ke Israel, saudara. Dan di sana singkat cerita dia bertemu dengan Nabi Elisa dan disuruh berendam di sungai Yordan, dan akhirnya dia mengalami kesembuhan, saudara. Dan dia menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Saudara, kita lihat hamba perempuan ini atau pelayan perempuan ini, dia yang menyaksikan tentang Tuhan kepada Tuhannya, saudara. Padahal dia tinggal di suatu daerah, di daerah Aram, di mana orang-orang di situ tidak mengenal Allah. Tapi dia mau bersaksi tentang siapa Tuhan yang disembah oleh orang Israel, saudara. Dan akhirnya panglima tentara Aram, Naaman ini menjadi percaya kepada Tuhan. Nama dari perempuan ini tidak ditulis di dalam Alkitab, saudara. Ya, nama dari perwira di Kapernaum tidak ditulis. Nama perempuan ini tidak ditulis, tidak dikenal. Ya, dan memang nama kita nggak perlu dikenal, saudara. Asalkan nama Tuhan Yesus dikenal. Amin. Ya, karena hidup kita ini bukan mempermuliakan kita, saudara. Bukan meninggikan nama kita, tapi kita harus hidup di dunia ini untuk memperbesarkan nama Tuhan. Amin. Untuk meninggikan nama Tuhan. Karena hidup kita bukan kita lagi. Firman Allah berkata, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam kita, Kristusnya yang harus ditampilkan melalui hidup kita, bukan kita lagi, saudara. Ya, jadi kalau nama kita tidak dikenal, itu nggak apa-apa. Ya, faceless generation. Ya, orang-orang yang tidak dikenal dan tidak terkenal, tapi mereka mau rela dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kita lihat contoh-contoh yang lain, ya, yang ada dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ada seorang hakim yang bernama Gideon.
supaya Gideon ini dipakai oleh Tuhan sebagai hakim untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman tangan orang Midian. Ya, pada waktu Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hakim atas bangsa Israel, awalnya Gideon ini adalah seorang yang sangat pesimis, saudara, dalam memandang dirinya sendiri. Bahkan dia sama sekali tidak percaya kalau dia mampu untuk menjadi pemimpin atas bangsanya. Ya, kita bisa baca itu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Coba kita lihat ayatnya. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Saudara-saudara, kalau kita melihat dari perkataan Gideon di sini, kita tahu bahwa Gideon sadar bahwa dia tidak mampu dan tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin atau untuk menjadi seorang hakim atas bangsa Israel. Apalagi untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian pada waktu itu. Dia nggak punya kemampuan untuk itu. Dan memang Tuhan tidak membutuhkan kemampuan daripada Gideon, saudara. Yang Tuhan perlukan di dalam hidup di Gideon hanyalah dia mau dan bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari Gideon, saudara. Karena yang akan berperang bukan Gideon. Tuhan sendirilah yang akan berperang untuk mengalahkan bangsa Midian. Tetapi Gideon ini hanya mau dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Tetapi yang akan berperang itu Tuhan sendiri, saudara. Dan pada waktu dia bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kehidupannya untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian. Jadi Gideon dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan orang Midian. Ya, contoh yang lain lagi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ya, tapi ayat-ayatnya ditulis dalam Perjanjian Baru, kita bisa baca itu dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan seperti ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Perhatikan, Elia adalah manusia biasa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di muka bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara perhatikan di sini, Alkitab mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Elia ini bukan manusia yang luar biasa. Bukan manusia yang sakti. Dia bukan manusia super atau superhero, saudara. Ya, atau Superman. Ya, dikatakan Elia ini adalah manusia biasa sama seperti kita, sama seperti Anda dan saya saat ini, saudara. Ya, bedanya mungkin kalau Elia orang Yahudi, orang Israel, ya kita orang Indonesia. Ya. Tetapi yang namanya manusia sama-sama manusia biasa. Tetapi Elia adalah manusia biasa atau orang biasa yang mau dipakai oleh Tuhan. Yang rela dan menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bisa memakai kehidupannya secara luar biasa. Karena bukan dia, Tuhan yang bekerja dan memakai hidupnya. Amin, saudara. Makanya pada waktu Elia hidup, dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Karena dia mengizinkan Tuhan yang bekerja melalui kehidupannya. Makanya perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat bisa terjadi melalui kehidupan Elia, saudara. Ya, ini adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, pada waktu dia berdoa untuk tidak turun hujan selama 3,5 tahun, Tuhan mengabulkan doanya, luar biasa, saudara. Ya, dan pada waktu dia berseru, berdoa, minta supaya hujan turun, Tuhan pun mengabulkan doanya. Hujan pun turun.
Jadi luar biasa sekali pemakaian Tuhan dalam diri Elia. Ini karena dia mau dan dia bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Yang terakhir kita lihat ada seorang yang bernama Ananias yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Kita baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini menjelaskan kepada kita, Ananias datang untuk berdoa kepada Rasul Paulus yang pada waktu itu belum menjadi rasul, dan namanya pun bukan Paulus tapi Saulus pada waktu itu. Ya, tapi saya sebutkan Rasul Paulus saja biar lebih gampang. Ya, jadi Ananias datang berdoa untuk Rasul Paulus dan memberitahukan kepada dia apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, Tuhan mau memakai Rasul Paulus, ya, untuk tujuannya di muka bumi ini. Ya, dan Ananias, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Rasul Paulus yang pada waktu itu buta, dan juga untuk menguatkan Rasul Paulus. Bahkan Ananias juga lah yang dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Rasul Paulus, seorang rasul yang di kemudian hari dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, saudara. Ya, kalau Anda membaca tentang Rasul Paulus ini banyak merintis jemaat di mana-mana, bukan di Israel, saudara, tetapi di luar Israel. Dia disebut rasul, bukan untuk bangsanya sendiri, tapi untuk Gentiles, untuk bangsa-bangsa yang lain, saudara. Ya, dan Rasul Paulus ini adalah orang yang telah memenangkan Asia Kecil untuk Tuhan, saudara. Asia Kecil itu adalah daerah Turki saat ini. Ya, itu dimenangkan oleh Rasul Paulus. Ya, bahkan kalau Anda membaca Alkitab di dalam perjanjian baru ini, sebagian besar itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ada 14 kitab dari 27 kitab yang ada di dalam perjanjian baru, itu semua ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Luar biasa, Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara lihat di sini, Ananiaslah yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan Rasul ini. Amin. Karena pada waktu itu, orang tidak ada yang berani mendekati Rasul Paulus. Dia pada waktu itu sedang mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi kepada Rasul Paulus, dia taat, dia mau. Ya, dan Tuhan memakai Ananias ya sebagai rasul yang membangkitkan Rasul Paulus, saudara. Siapa Ananias? Dia nggak dikenal. Dia bukan pengkhotbah ternama, bukan pengkhotbah yang terkenal. Ya, bahkan mungkin di antara kita tidak ada yang tahu siapa itu Ananias. Tetapi Ananias ini dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, semua orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang biasa yang tidak mempunyai kemampuan dan tidak terkenal menurut dunia. Tetapi orang-orang ini ketika mereka rela memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan bisa memakai mereka. Ya, Tuhan bisa memakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Kita akan baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
ayat ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri, saudara. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, sebenarnya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kalau mereka bisa dipilih, kalau mereka bisa dipakai oleh Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kalau dilihat secara dunia, mereka ini adalah orang-orang yang tidak masuk klasifikasi untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi toh Tuhan memakai mereka. Karena mereka mau untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam ayat 29, dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi peringatan ini bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi firman Tuhan ini juga disampaikan kepada setiap kita. Karena dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun. Amin, saudara. Jadi ini disampaikan juga untuk kita. Supaya kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Kalau kita bisa dipilih, dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita. Tapi itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan kehebatan atau kemampuan kita, saudara. Tuhan tidak tertarik dengan hikmat dan kepintaran kita. Karena semua yang kita miliki itu sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kemampuan kita itu sebenarnya sangat terbatas. Dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang rendah hati. Kepada orang-orang yang bersedia dan mau dipakai oleh Dia. Karena orang-orang seperti inilah yang akan dilatih oleh Tuhan sendiri. Dan yang akan diajar oleh Tuhan sendiri. Yang mempunyai hati untuk Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Amin, saudara. Ya, orang-orang inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang biasa, tetapi yang bersedia, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya di muka bumi ini. Amin.